Lanjut Gurunda. Iya. Lanjut Gurunda. Oke, sekarang saya tanya saudara, di dalam ulangan ini, Bung, ulangan ini kan sangat jelas bahwasanya yang digantung itu wajib hukumnya adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus itu mau dihukum mati, tapi tidak cocok dia dihukum mati. Maka yang berlaku adalah Amsal 21 nomor 18. Orang benar diselamatkan, yang menggantikan pengkhianat. Barulah kemudian ulangan 21 nomor 22 ini tepat sasaran kalau yang digantung itu Yudas. Kalau Yesus yang digantung nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang tidak melakukan dosa. Kalau Yudas yang digantung, betul, karena Yudas melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Di mana tertulis ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Orang yang mati di atas tiang salib katanya terkutuk. Yang makan suap terkutuk itu siapa? Yudas. Galatia 3:13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Ulangan 21 nomor 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, kemudian kau gantung di atas sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Artinya Yesus, kalau Yesus yang digantung, berarti Yesus dikutuk oleh Tuhan. Berarti Yesus punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tapi kalau Yudas yang digantung, Yudas itu memang dikutuk oleh Tuhan. Dan kalau Yudas yang digantung, memang Yudas punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi setan apa yang merasuki Anda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang orang benar ini yang mati? Kenapa? Kok ente sama iblis sama-sama? Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Kristen mati-matian agar Yesus yang mati di atas tiang pohon. Iblis dengan Kristen ini bedanya di mana ya? Kok sama-sama punya misi? Hah? Makanya Al-Quran mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Setan itu bersaudara dengan orang kafir untuk mendurhakai Tuhan. Kristen dengan adanya pembunuhan terhadap Yesus, akibatnya orang Kristen tidak menyembah Tuhan tapi menyembah makhluk Tuhan yang mati di atas pohon. Iblis dengan menyembahnya manusia kepada yang bukan Tuhan, maka iblis akan menemukan dan mendapatkan teman untuk bersama-sama ke neraka. Apakah Anda tidak takut? Cukuplah Markus 5 itu menjadi panduan. Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika setannya keluar, dia tidak lagi menyembah Yesus. Kalau hari ini masih ada orang yang menyembah Yesus, berarti masih ada roh setan di dalam tubuhnya. Apa buktinya ada roh setan di dalam tubuhnya? Tidak adanya dalil yang bisa membenarkan Yesus orang benar ini wajib hukumnya mati di atas tiang salib. Nah, sekarang saya tanya untuk deteksi awal, apa dosa yang pernah Yesus lakukan? Karena syarat untuk mati digantung terkutuk di atas tiang salib, syaratnya adalah harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tunjukkan, apakah Yesus lolos syarat itu? Silakan. Pertanyaannya kan kenapa harus diserupakan tadi? Saya balik ke situ. Pak Lintang, suaranya dikeraskan Pak, nggak dengar kita Pak. Iya, tadi saya mau kembali ke pertanyaannya kenapa harus diserupakan? Harus ada penipuan di situ. Itu bukan penipuan. Allah mengatakan wa makaru, mereka membuat makar. Mau kutunjukkan makarnya. Pertama, iblis merasuki Yudas. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12
dan satu di antaramu adalah setan. Setan ini membuat makar. Apa itu? Berkhianat. Itu satu. Matius 26 nomor 4. Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Nomor 3, Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Yang kelima, Matius 27 nomor 18. Mereka dengki sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Yang ketujuh, Yohanes 11 nomor 8 dan seterusnya. Nomor 48, maaf. Yohanes 11:48. Orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka mereka bersepakat membunuh Yesus. Itulah yang disebut makar. Maka karena mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka itu. Apa makar yang Allah kemudian balaskan kepada mereka? Tadinya mereka bersepakat menipu orang-orang dengan membunuh Yesus, dengan melakukan tipuan-tipuan berupa tipu muslihat, berupa saksi-saksi palsu. Maka tipuan-tipuan mereka dibalas oleh Allah. Apa itu? Mereka menjadi tumbal atas pekerjaan mereka sendiri. Orang yang ingin mereka bunuh adalah orang benar, orang yang dilindungi, orang yang dikasihi. Maka Allah membalasnya dengan menggantikannya dengan orang lain. Bukan Allah yang menipu. Baca Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat. Maka Allah membalas tipuan itu. Dengan cara apa? Menyelamatkan hambanya yang suci dan menggantikan dari upah pekerjaan mereka melakukan tipu muslihat. Yang mereka sembah kemudian apa? Pengkhianat, orang terkutuk. Jadi yang kau sembah itu orang terkutuk, pengkhianat, pemakan suap. Itu akibat dari apa? Pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan tipu muslihat. Itu akibat penipuan dari Tuhan Anda. Jadi orang-orang pada tersesat itu. Tidak, sama sekali tidak. Coba saya lihat. Kita lihat di Matius 26 nomor 4. Jangan Anda dengar. Penyerupaan wajah itu yang membuat semuanya tertipu jadinya. Siapa yang kemudian melakukan penipuan untuk supaya utusan Tuhan dibunuh? Siapa? Yang tertipu itu orang-orang tertipu karena penyerupaan wajah itu loh yang tidak diketahui. Enggak, sekarang jangan Anda hubung-hubungkan antara Anda Kristen dengan keadaan penyaliban. Kristen tidak ada hubungannya dengan itu. Kristen itu adalah aliran kepercayaan dari Eropa, nggak ada hubungannya dengan penyaliban ini. Yang terkait dengan penyaliban hanya Yesus, Nabi Isa dengan Yahudi. Jangan kau mengatakan kamu adalah korban tipuan. Tidak, kamu itu korban pembodohan dirimu sendiri. Jangan Anda kait-kaitkan dengan keadaan itu. Coba Anda lihat Matius 26 nomor 4. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan cara tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka berencana membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Siapa yang melakukan tipu muslihat di sini? Allah atau orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi? Kristen tidak ada. Kristen jangan bawa-bawa. Kristen itu masih jauh di dalam kandang. Gak ada Kristen di sini. Yang saya tanya, siapa yang berencana melakukan tipu muslihat? Siapa? Allah atau orang-orang Farisi, mahkamah agama? Orang Farisi. Orang Farisi. Ya. Ketika kemudian orang Farisi ini membuat tipu muslihat, apa yang dikatakan kemudian oleh Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Amsal Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Yesus yang digadang-gadang mereka untuk dibunuh dengan cara tipu muslihat diselamatkan oleh Elohim. Lalu menurut konsep Elohim, menurut konsep Elohim harus ada yang menggantikan orang benar itu. Siapa yang menggantikan orang yang benar itu? Orang fasik.
siapa yang fasik? Yudas. Nah, tidak ada Kristen di situ. Tragedi ini terjadi. Kenapa harus Selesai. digantikan? Sabar. Kenapa Sedikit harus lagi. digantikan? Loh, Kenapa harus digantikan, Bang? karena dia ingin disalibkan dengan cara tipu muslihat. Kenapa harus digantikan? Karena ada pengkhianat. Apakah salah kemudian ketika orang benar yang mau dikhianati ingin dicelakai, diselamatkan, lalu yang ingin mencelakainya itu yang ternyata makan jebakan sendiri? Apa salah? Tidak salah. Tidak salah. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya kan nggak perlu diserupakan kan? Loh, kenapa Anda yang mengatur? Mereka membuat tipu muslihat. Mereka Karena melakukan Tuhan- kesaksian-kesaksian karena Tuhan palsu. itu nggak pernah menipu. Nah, sekarang nggak pernah ini bukan menipu. Siapa yang menipu? Di mana dalilnya menipu? Menyerupakan wajah Tipu itu muslihat suatu itu, Bung, tipu muslihat itu muncul di tengah-tengah Bani Israel. Yang menipu itu Kristen. Yang menipu itu Kristen dengan mengatakan kalau yang mati itu Yesus. Kalau manusia menipu itu biasa sudah, tapi kalau Tuhan menipu dengan menyerupakan wajah itu sama sekali tidak dibenarkan tuh. Di mana kemudian dia menyerupakan wajah? Di mana tertulis? Di mana itu tertulis di Al-Quran? Ada menyerupakan wajah? Bukankah di Iya, Bible? iya. Yang menyerupakan wajah bukannya di Bible? Iya kan saya Di mana? makanya Di mana di Al-Quran menyerupakan wajah itu di mana? Orang Penyalipan begini, itu. Bung. Loh, Allah hanya mengatakan Allah menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya iya itu namanya. Itu Apanya namanya? Menipu. Iya, Apanya menipu namanya? orang dengan Sekarang Iya, kan begini, penipuan itu namanya. sekarang begini, orang-orang Yahudi ingin kemudian menipu, yaitu dengan mengorbankan orang yang benar. Salah tidak kemudian ketika Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini menurut saudara salah tidak? Tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Berarti ketika Yesus yang ingin diselamatkan dan digantikan dengan orang fasik, salah tidak? Tidak salah. Hah? Tidak salah. Tidak salah. Iya, yang salah itu kan menyerupakan wajah tadi, menipu pandangan orang-orang gitu tuh. Itu yang salah, menipu pandangan itu. Nah, sekarang begini, adakah Anda itu tertipu sehingga Anda mengimani yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Kutanya dulu. Atau Anda yakin bahwa yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Anda yakin atau Anda tertipu nih? Saya mengimani Injil karena saya mengimani Injil. Yaitu jelas-jelas Yesus yang di situ, karena tidak Berarti ada Anda tidak proses tertipu, kan? penipuan di situ. Berarti Anda tidak tertipu, kan? Ya enggak lah kalau percaya. pada Bagus. Injil. Lalu siapa yang Anda katakan menipu dan siapa korban tipuannya? Kesaksian dari Al-Quran itu Isa itu loh. Nabi Isa diselamatkan. Tadi Anda mengatakan Amsal 11 nomor 8 itu tidak salah. Nabi Isa diangkat, lalu kemudian ada yang menggantikannya. Amsal mengatakan orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Anda mengatakan tidak salah. Iya. Iya, tidak salah. Asal Tidak orang salah. fasik itu ya tetap kita lihat sebagai orang fasik toh. Betul sekali. Benar Bukan sekali. diserupakan loh ya. Benar Bukan sekali. Diserupakan. Diserupakan di sini maksudnya adalah bukan orang itu dipoles wajahnya langsung kemudian serupa, tidak. Yang maksudnya serupa di sini, orang yang disalibkan ini itu dianggap bahwa itu adalah Nabi Isa. Bagaimana bisa dianggap kalau tidak serupa? Dianggap karena yang Anda harus pahami, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama tak ada yang mengenal Yesus. Tak ada yang mengenal Nabi Isa. Mahkamah agama sering berdebat. Itu setelah dia ditangkap.
Bukan sebelumnya, karena itu ditangkap karena sudah berdebat sebelumnya. Berarti ada orang yang didebat oleh mereka yang mukanya sudah mirip dengan Yesus. Oh gitu ya. Lah iya buktinya? Buktinya? Iya, iya. Sudah mirip ya. Buktinya? Berarti nggak perlu diserupakan dong kalau sudah mirip ya. Lah keadaannya faktanya seperti itu kan? Iya, berarti nggak perlu diserupakan kan ya. Kan diserupakan dengan Isa, diserupakan dengan Isa, sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah Nabi Isa. Salah tidak ketika kemudian penipu itu dibalas tipuannya? Salah nggak? Yang balas yang balas siapa? Ya, Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah kan? wallahu khairul Kalau sudah makirin. mirip, kenapa harus diserupakan? Sekarang begini, justru karena dia sudah diserupakan, makanya dia sama seperti Nabi Isa. Loh, tadi katanya mirip. Lah kan sudah diserupakan, makanya mirip. Berarti ada proses penyerupaan. Toh berarti tetap ada penipuan wajah berarti kan? Loh kok penipuan? Kenapa bisa Anda mengatakan penipuan? Enggak merubah wajah seseorang Ya, karena mereka menyusun siasat untuk menipu kan? Anda bacakan Matius 26 nomor 4 tadi? Iya. Mereka kemudian bersepakat melakukan tipu muslihat. Dengar, mereka kemudian bersepakat untuk melakukan tipu muslihat. Salah tidak kemudian ketika Allah menolong hambanya itu? Salah tidak? Tidak salah, sama tidak salah, tidak salah. Kalau Allah membalas tipuan mereka, salah tidak? Tidak salah. Tidak salah. Jadi selesai perkara kan? Caranya Tuhan Ya, membalas. kan Tuhan mengatakan membalas tipu daya mereka. Iya, caranya. Pertanyaan saya, membalasnya. kalau kemudian tipuan mereka dibalas, salah tidak? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Terus apa yang Anda permasalahkan? Dengan cara apa? Itu yang masalah. Dengan cara membalas tipu daya mereka. Iya, membalasnya itu dengan cara apa? Ya itu urusannya. Yang pasti membalas tipu daya mereka. Kan Anda sudah mengatakan tidak salah. Bukankah dalil mengatakan dengan menyerupakan wajah? Itu cara Tuhan, itu cara Allah membalas tipu daya. Dengar. Itu cara Allah membalas tipu daya. Iya, betul. Itu terus cara salah Allah tidak? Anda membalas tipu daya. Salah tidak? Karena itu sebuah penipuan. Lah, lucu orang ini. Yang melakukan penipuan adalah Bani Israel. Allah membalas tipu daya mereka. Terus sekarang ketika kemudian dia membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, apa yang terjadi terhadap mereka? Tipuan itu apa yang terjadi terhadap mereka? Ya mereka tertipu dong. Karena membunuh Isa ternyata membunuh yang lain. Nah, itu akibat apa? Akibat ditipu sama Tuhan Anda. Akibat ditipu, gitu. Ditipu, iya. Bukan karena Allah ingin menyelamatkan nabinya, bukan. Anda baca coba, pernahkah Tuhan itu menyelamatkan nabinya itu dengan cara menipu? Sejak perjanjian lama, coba Anda lihat, nggak pernah ada itu. Oke, ketika Nabi Abraham Musa sama Fir'aun itu menang dengan. Jadi maunya Anda ini adalah Nabi Isa itu yang digantung, nggak usah ada kemudian pembalasan tipu daya gitu. Bukan, kalaupun diselamatkan, iya. Itu jangan dengan menipu wajah gitu itu. Lalu dengan cara apa? Ya diselamatkan aja, Isa diselamatkan aja. Mereka diselamatkan aja gitu. Diangkat. Iya, atau Isa diangkat begitu saja. Oke. Lalu bagaimana dengan Amsal? Ya yang menipu tadi yang lawan-lawannya itu kan menurut saudara diselamatkan aja. Lalu menurut Amsal orang yang diselamatkan lalu orang fasik menggantikannya, bagaimana dengan orang fasik yang menggantikan ini? Iya, orang fasik itu ya dihukum aja. Nah, berarti ada penggantian kan?
Iya, kayak yang mau dibebaskan itu Yesus Barabas atau Yesus. Yesus diangkat, Yesus diangkat ke langit. Kemudian yang menggantikannya adalah orang fasik gitu. Iya, betul. Berarti orang Yahudi harus dengar. Orang fasiknya dibuat celaka saja. Orang Yahudi, orang fasiknya ini Yudas kan? Betul? Yudas muridnya. Iya, Yudas kan yang fasik. Iya, dia mengkhianati. Iya, berarti dia fasik kan? Fasik itu apa? Kriterianya apa fasik? Oke, makanya belajar. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 17 nomor 23, di situ dikatakan bahwa orang fasik ini adalah orang yang menerima suap. Baca. Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap? Oke. Nah, berarti orang fasiknya adalah Yudas, betul? Yudas, oke. Oke. Ya, betul. Anda menginginkan kemudian Yesus diangkat, lalu yang dihukum si Yudas, betul? Iya, dihukum aja Yudas itu. Dihukum aja. Sekarang orang Yahudi mau nggak? Tunggu. Orang Yahudi mau nggak? Yudas yang dihukum, Yesus lolos. Orang Yahudi mau nggak? Mau nggak? Ya kalau memang Yudas nggak berhasil, Yudas nggak berhasil dalam misinya, ya dia bisa dituntut oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, kan dengar. Orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala, sepakat membunuh Yesus atau sepakat membunuh Yudas? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus. Terus kenapa Anda ingin menggantikannya dengan Yudas? Iya, kalau kaitannya Yudas mau dihukum oleh Tuhan, dia bisa dihukum dengan cara lain. Lah, apa sih? Orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus, bukan membunuh Yudas, Cak Bom. Apa sih? Kenapa Anda yang mau mengatur? Ini perjalanan sudah ada di dalam Bible yang Anda pegang, bahwa yang harus menggantikan orang benar itu adalah orang fasik. Kenapa Anda yang mengatur? Oh, tidak begitu. Orang benar diselamatkan aja, terus yang dihukum orang fasik aja. Emangnya orang Yahudi mau Yudas yang disalib? Untuk apa Yudas disalib? Untuk apa? Mereka maunya Yesus. La haula wala quwata illa billah. Hukumnya Romawi. Salib. Siapa bilang salib hukumnya Romawi? Ada aja. Aneh-aneh aja ya, ini. Kalau Yudas mau menggantikan, dianggap menjadi pengganti, ya Yudas dihukum saja sama Tuhan. Itu sudah dihukum sama Tuhan, Cak Ayu. Dialah itu yang kau sembah selama 2000 tahun. Alamak. Aneh juga orang ini. Itu adalah cara-cara penipuan tadi. Loh, kok cara penipuan? Tadi kan Anda sendiri membaca, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. La haula wala quwata illa billah. Parah. Sekarang Al-Quran, tunggu. Duluan mana Amsal daripada Al-Quran? Duluan mana? Kalau Yudas mau menggantikan, jangan gitu, jangan akal-akalan, jangan akal-akalan. Duluan mana Al-Quran daripada Amsal? Kalau Yudas mau menggantikan, jangan akal-akalan, jangan akal-akalan. Duluan mana Amsal daripada Al-Quran? Ya, Amsal jauh lebih dulu. Nah, berarti Amsal sudah lebih dulu merencanakan hal tersebut, betul? Merencanakan apa? Merencanakan menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan orang fasik. Pura-pura bingung. Menggantikannya itu gimana caranya? Loh, suka-suka Tuhan bagaimana caranya? Yang jelas orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Oke. Nah, apakah Tuhan pakai cara menipu? Wallahu alam bisawab. Karena di sini dalilnya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini siapa yang mengatakan ini? Ya. Al-Quran atau kitabnya orang Yahudi? Sekarang kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Nuh.
Caranya ada. Kenapa larinya ke sana, Cak Ayu? Ini Amsal dulu yang kamu bahas. Supaya ini kita Amsal tahu dulu. cara kerja Tuhan. Supaya kita tahu cara kerja Tuhan. Supaya kita tahu. Sekarang begini. Sekarang begini. Orang-orang Yahudi dan umatnya Nuh, ada nggak yang melakukan tipu muslihat? Ini orang Yahudi melakukan tipu muslihat. Ada nggak kemudian umatnya Nabi Nuh sepakat membunuh Nabi Nuh? Ada? Enggak. Jangan Anda bawa-bawa. Ini tragedi terjadi terhadap Nabi Isa berbeda dengan tragedi Nuh. Ini orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, dengar, mahkamah agama sepakat membunuh Yesus. Sepakat mereka membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu. Tuhan menyelamatkannya, dan yang menggantikan Yesus adalah orang yang fasik, dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Al-Quran. Iya, tapi cara penggantiannya nggak menipu, begitu loh. Coba tunjukkan di mana tertulis tidak menipu. Tunjukkan. Iya, cara kerja Tuhan nggak pernah menipu, nggak pernah ada. Coba tunjukkan kepada saya. Iya, tadi kan soal Nuh itu diselamatkan dengan. Enggak, ini terkait dengan Yesus. Kalau yang Anda katakan Tuhan tidak menipu itu di mana tertulis? Oleh malaikat dari Sodom Gomora. Kemudian penyembah Yudas, dengarkan saya, penyembah Yudas, dengarkan. Di mana kemudian Tuhan mengatakan bahwasanya penipu itu dibalas dengan cara baik-baik, itu di mana tertulis? Di mana? Ya bukan dengan cara baik-baik, tapi bukan menipu seperti itu kan? Di mana Tuhan menipu? Di mana? Di mana tertulis Tuhan menipu? Di mana? Menyerupakan wajah itu menipu orang itu. Menyerupakan wajah itu menipu orang. Di mana Tuhan menyerupakan wajah? Bukankah Yesus sendiri yang sering menyerupakan dirinya, merubah wajahnya? Yesus nggak berubah, itu masih dikenali itu. Yang berubah kan jubahnya, cahayanya yang berubah. Dalilnya Yesus sudah sangat jelas. Iya, Yesus masih dikenali muridnya, berarti wajahnya nggak berubah. Oke, baik. Kenapa Maria tidak mengenali? Kenapa Maria tidak mengenali anaknya ketika Yesus itu ketemu dalam kubur di pemakaman? Belum mengenali. Setelah itu dia baru. Jadi kalau Anda punya anak, dengar. Kalau Anda punya anak usia 33 tahun menghilang 3 malam, seketika malam hari ketiga itu Anda sudah tidak kenal gitu. Di situ kan mengira. Saya tidak tanya mengira, mengoro, mengara. Yang saya tanya, anakmu hilang 3 malam, malam keempat hari ketiga itu Anda sudah tidak kenal. Masih kenal. Kenapa Maria tidak mengenalnya? Kan akhirnya mengenal itu kan. Iya. Aduh, akal-akalan ente. Ya, kan situasi. Akal-akalan. Sekarang kembali kepada tema. Dosa apa gitu kan. Dosa apa yang dilakukan kemudian Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Tadi udah dijawab, tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, pantaskah dia dihukum mati? Tidak pantas. Tidak pantas. Berarti yang dihukum mati adalah? Ya, Yesus itu kan dituduh dengan tuduhan palsu kan. Kesaksian palsu yang menyalibkan Yesus itu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini mengakibatkan penebusan dosa atau mengakibatkan dosa? Itu Yesus akhirnya turun ke kerajaan maut kan. Yang saya tanya, Anda kok menghina begitu ya? Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa, tapi tetap aja dibunuh. Maka pertanyaan saya, menurut Tuhan, pembunuhan terhadap orang benar ini melahirkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Bagi yang membunuh itu adalah dosa. Tetapi bagi Yesus
Yesus itu adalah jalan untuk turun ke dalam kerajaan Allah, membebaskan tawanan di situ. Di mana dalilnya Tuhan mengatakan itu? Di mana? Di mana Tuhan mengatakan itu? Anda Di mana? guru ya, masa ya kayak gini cara ngomongnya. Bang, izin masuk bentar. Menurut pendeta Esra Soru, kedatangan Tuhan itu memang untuk mati. Ya. Artinya memang bunuh untuk diri bunuh dong. diri. Terima Bunuh kasih, diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Iya, untuk bunuh diri. Terima kasih. Mau ke gereja colek pantat Diri pendeta. kriterianya apa? Oh, kirain mau ke pendeta colek Bunuh diri pantatnya dulu kriterianya supaya apa? waras. Udah turunin aja ini. Turunin aja ini. Oh ya, terima teman-teman. kasih, terima kasih. Iya, udah kau ke Ya, gereja siap, terima colek kasih. pantat pendeta ya, cium-cium pantatnya supaya kau waras. Dah turun. Turun, nggak usah banyak cerita, turun. Mungkin itu juga diturunkan ya Bang Zuma. Boleh. Nah, itulah Ya. aku bilang kan teman-teman. Itulah aku bilang Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Akibat dari kegilaan coba lihat. Yesus ini punya salah? Tidak punya salah. Kenapa dia dihukum mati? Karena dia ingin masuk ke dalam alam maut, menyelamatkan orang yang ada dalam kubur. Ini cerita apa lagi? Lalu kemudian Allah yang ditipu menipu. Padahal dalilnya Matius 26 nomor 4, mereka yang melakukan tipu muslihat untuk membunuh orang benar. Ketika mereka ingin membunuh orang benar dengan cara-cara yang tidak benar, Tuhan menyelamatkan kemudian orang benar ini dan membalasnya, kemudian tipu daya mereka dibalas oleh Allah. Dikatakan Allah yang salah. Padahal tidak ada hubungannya tragedi penyaliban dengan Kristen. Kristen itu muncul nanti belakangan. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru Kristen ada. Mengambil tragedi kejadian dengan memoles cerita-cerita baru. Yesus turun ke alam maut lah, penginjilan di dalam kuburan lah. Aneh-aneh aja kan? Yesus bangkit pada hari ketiga lah. Ini cerita-cerita yang tanya, bisakah? cerita-cerita yang dibangun sendiri oleh mereka. Padahal kejadian yang terjadi itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Maka yang menjadi patokan kejadian ini adalah Perjanjian Lama atau kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi, bukan cerita yang dibangun belakangan. Gitu loh. Jadi kembali kepada kesimpulan kita, Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 masih berlaku sampai hari ini. Bang, kita Iya. sapa dulu Bang. Kita sapa dulu Ibu Yuroban. Selamat siang Bu. Selamat siang. Baik Bu, silahkan disampaikan kepada Bang Zuma. Iya, aku mau tanya. Gejala awalnya apa Bu? Gejala awalnya apa? Sampaikan langsung. Aku mau tanya sama Bang Juma. Iya, Bang Juma. gimana? Iya. Saya kan pernah tanya ke teman saya di surah Al-Jin. Jin kan ada yang Islam ya. Ada yang Muslim. Iya, Muslim. Itu yang ngajari syahadat siapa ya Bang Juma? Oh, jadi jin itu diperintahkan kemudian oleh Allah untuk beribadah kepadanya, sama seperti setan tadinya. Iblis itu diajari kemudian untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Lalu kemudian mereka ingkar, mereka nggak mau. Tapi di antara mereka jin ini ada juga yang taat kepada Allah, ada yang ingkar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Mereka bangsa jin memiliki juga perintah dari Tuhan untuk ibadah kepada Tuhan. Tapi di antara mereka juga ada yang ingkar. Jadi kalau di dalam kehidupan manusia, orang yang ingkar kepada Tuhan disebut kafir. Kalau di kehidupan jin, jin yang ingkar kepada Tuhan disebut setan. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukessirun. Orang-orang kafir dan setan itu bersaudara. Iya, cuma saya tanya yang mensyahadatkan jin itu siapa ya? Kalau di dunia jin kita nggak ngerti syariatnya mereka itu seperti apa, karena kita bukan makhluk jin. Oh, Iya. jin bisa baca Al-Quran enggak ya?
Kalau di dunia gaib kita nggak ngerti mereka seperti apa, karena itu bukan dunia manusia, itu dunia jin. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan saya, boleh? Boleh, Bu? Boleh, Bang. Boleh. Boleh. Dalam dunia anak-anak, apa? Ibu-ibu, Bang. Ibu-ibu dia sudah, Bang. Ya, di dalam dunia anak-anak, bagaimana seorang bayi itu bisa menggunakan bahasa Tuhan? Jawab. Bagaimana caranya bayi ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta dalam bahasa bayi? Silakan. Tuhan, Anda pernah jadi bayi kan? Nah, saya mau tahu bayi yang adalah Tuhan, bagaimana caranya kemudian dia mengungkapkan ketuhanannya pada saat dia bayi itu? Silakan. Tuhan Anda nggak gaib. Kalau Anda pertanyakan kan masalah jin itu gaib. Nah, Tuhan Anda tidak gaib. Dia pernah jadi bayi. Tolong tunjukkan bagaimana Tuhan pada saat dia bayi menyatakan ketuhanannya. Jawab. Monggo, Bu Roban. Maksudnya bayi menyatakan ketuhanannya. Iya. Tuhan Anda pernah menjadi bayi. Masuk ke dalam dimensi bayi Tuhan Anda. Saya tanya, pada saat Tuhan Anda bayi, bagaimana cara dia mengungkapkan dirinya bahwa akulah Tuhan pencipta alam semesta yang maha dahsyat? Silakan. Tuhan di situ bukan pencipta, yang pencipta adalah Bapa. Enggak, saya tidak tanya asumsi Anda. Saya tanya bagaimana seorang bayi yang adalah Tuhan menyatakan ketuhanannya. Silakan. Waktu bayi kan sebagai manusia, dilahirkan sebagai firman. Ya, saya tidak tanya kemanusiaannya, yang saya tanya ketuhanannya. Ya, saya jawab itu. Loh, ketuhanannya gimana, Dok? Wah, saya enggak paham itu. Anda tanya Metatron aja. Lah, Metatron lagi, manusia rusak mau ditanya. Yang ditanya ini adalah Anda yang menyembah anak manusia. Saya tanya, bagaimana cara anak mungil ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Atau jangan-jangan Anda aja yang menuhankannya, dia sendiri tidak pernah ngaku Tuhan? Tapi saya kan bukan penyembah batu. Oh, bukan penyembah batu, tapi penyembah bayi. Loh, mulia mana bayi sama batu? Kalau batu tidak pernah di celana. Batu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi bayi juga sudah manusia, tapi Tuhan lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Cebok aja susah. Daripada batu, daripada batu Anda mending sembah. batu daripada bayi yang bermandikan disembah. Ayo, Nabi Yakub sujud menghadap batu, Abraham juga demikian, Daniel juga begitu, Daud juga begitu. Tidak ada di antara mereka yang sujud kepada bayi. Bayi besar berkuasa, bisa menghidupkan orang mati. Ya, sama dengan Krishna berarti. Berarti sama dengan Krishna. Apa bedanya dengan Wisnu? Apa bedanya dengan Horus? Apa bedanya dengan dewa-dewa yang lain? Loh, Anda batu loh, Anda sembah batu. Oke, sekarang Yesus punya batu nggak? Yesus punya batu nggak? Punya. Nah, mulai. Anda menyembah batu. Saya tanya, Yesus punya batu nggak? Yesus punya batu nggak? Di selapahannya Yesus ada batu nggak? Pedofilia Anda jadikan nabi. Emosi Udah menghujat. Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak boleh menghujat gitu. Anda Bu, lebih parah. Ibu, apanya yang parah? Anda gitu. menuduh saya menyembah batu. Saya tanya, di selangkangan Yesus ada batu nggak? Lu Anda menyembah batu pasti. Nah, Yesus ada batu nggak di selangkangannya? Waduh, saya nggak pernah lihat. Oh, berarti harus dilihat. Tapi Anda menyembah batu. Pedofilia Anda jadikan nabi. Pedofilia saya jadikan nabi. Tuhan Anda pernah nggak merobek? Tuhan Anda pernah nggak merobek selangkangan Maria? Pernah nggak? Keluar dia brojol dari perawan orang. Pernah nggak? Surganya 72 selangkangan. Saya tanya dulu, Tuhan Anda pernah nggak mengobok-obok kemudian keperawanan wanita?
Masih Katanya kecil Anda loh. seorang yang Tuhan menguasai Anda itu hadis loh. dan Al-Quran. Tuhan Anda itu keluar daripada kelamin Maria loh. Dia merusak perawan orang. Tapi Anda tidak bisa menjelaskan Apa tuh? Al-Quran dan hadis. Selama ini Anda hanya berpolemik. Oh, gitu. Udah Iya, ya, udah Anda ya Bu aja- ya, udah Anda ya aja bahwa